Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih, dan shalom untuk para calon baptisan yang juga jemaat yang pagi ini hadir dan mengikuti ibadah baptisan kudus. Mari bersama-sama kita mau mengambil waktu dengan bersaat teduh. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar perintah Tuhan kita tentang baptisan kudus. Setelah Yesus Kristus bangkit sebagai pemenang dari kubur, Yesus mendekati dan berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Dengan ketaatan pada amanat agung Tuhan, gereja melakukan baptisan kudus buat semua anak-anak Tuhan dan semua orang percaya. Dengan pertolongan dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, kita akan memulai ibadah baptisan kudus pada pagi ini. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita semua ada pada saat ini semua karena Tuhan. Dialah pencipta semesta ini. Hari ini ada saudara-saudara kita yang berani menyatakan tekad dan iman percaya mereka. Itu pun karena kasih dan kemurahan Tuhan Sang Pencipta. Marilah kita mau menaruh seluruh hidup kita ke dalam tangan Allah dan memakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Segala pujian hanya untuk Dia, Tuhan kita. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta. Nyata kemuliaan-Nya dalam ciptaan
menciptakan langit dan bumi. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Tuhan yang besar. Sungguh hanya Engkaulah Allah kami yang termulia. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Kami memohon Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarkanlah janji Allah yang diteguhkan di dalam baptisan. Tetapi Allah, penyelamat kita, menunjukkan kasih dan kebaikan-Nya kepada kita. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Allah mencurahkan Roh-Nya kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja penyelamat kita, supaya oleh rahmat Yesus kita berbalik kembali dengan Allah dan kita mendapat hidup sejati dan kekal yang kita harapkan. Sebelum kita bersama merayakan baptisan kudus pada pagi hari ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Marilah kita mencari belas kasihan dari Tuhan Yesus yang mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagai manusia berdosa, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Karena kita tahu kita bisa datang kepada Tuhan semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan hasil usaha kita manusia. Kekayaanmu
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Bukan karena kelebihan kami, bukan karena kecakapan kami. Hari ini Tuhan memanggil kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sesungguhnya ketika kami melihat betapa besarnya kasih-Mu, kami melihat betapa jijiknya diri kami Tuhan. Betapa kecilnya dan tidak layaknya kami. Tuhan, terima kasih. Karena kami yang debu yang tidak berarti ini diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan Engkau pilih ya Tuhan, kami diadopsi untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sangat baik. Tuhan, hari ini kami datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan. Khususnya Tuhan, untuk kami yang hari ini kami akan dibaptis, kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa yang kami perbuat. Masa lampau sebelum kami mengenal Engkau, kami banyak berbuat dosa ya Tuhan. Baik dosa berhala kami, baik dosa pornografi kami, baik dosa-dosa lain yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus setiap kami, bahkan membayar segala hutang dosa kami kepada Bapa kami di sorga. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Hingga hari ini kami akan dibaptis. Tuhan, siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan dosa ini. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua yang telah mengaku dosa kita, mari kita dengarkan berita anugerah daripada Tuhan. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dahulu kalian bukan umat Allah, tetapi sekarang kalian adalah umat Allah. Dahulu kalian tidak dikasihi oleh Allah, tetapi sekarang kalian menerima belas kasihannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur di hari yang bahagia ini kita bersama bisa merayakan satu pesta rohani. Ada saudara-saudara kita yang hari ini akan menyatakan iman percaya mereka. Semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan khotbah yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Midian Manulang dan akan dilanjutkan dengan baptisan kudus. Hari ini hari yang bahagia. Hari yang bahagia, pada Yesus ku percaya. Saat itu ku bergema dan ku masyurkan namanya. Hari yang bahagia, yang membasuh semua dosaku. Ku berjaga dan berdoa, hari yang tak ku lupakan.
Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena kasih anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Secara khusus bagi 3 saudara kami yang hari ini mendeklarasikan iman percaya mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan umat-Mu. Untuk itu Tuhan, ada waktu sejenak kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Roh-Mu yang kudus menolong kami boleh menikmati berkat rohani lewat perenungan firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu yang men-sharingkannya. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, apa kabar? Baik. Hari agak mendung karena dari jam 4:30 tadi hujan deras, angin kencang. Saya sudah di kamar mandi jam 4:30 mau mandi. Saya keluar lagi karena takut. Anginnya kencang banget dari balik tembok. Waduh, saya bilang ntar lagi deh saya mandi. Nah, nggak lama, kira-kira 10 menit saya di luar, baru saya masuk lagi mandi, begitu ya. Lalu habis itu ada doa pagi, lalu siap-siap ke sini, saudara. Bersyukur bisa berjumpa dengan saudara. Sudah lama kita tidak ibadah seperti ini dengan suasana yang ceria, dengan dekorasi yang wah mantap ya. Perlu diteladani gereja-gereja GKR yang lain, hari yang khusus untuk baptisan, jangan di hari Minggu mungkin ya. Jadi dekorasinya khusus. Kalau di hari Minggu padat acaranya. Thank you untuk acara hari ini. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam perenungan pagi hari ini yang diambil dari Markus yang kelima. Markus 5, kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima saja. Markus pasal yang kelima, kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Sudah menemukan? Ya, baik. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kita meloncat ke ayat yang ke-15 sampai 20. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya percaya bahwa di dalam kehidupan setiap kita ada sesuatu yang kita anggap berharga. Apakah itu berupa materi, katakanlah mobil, atau bagi orang-orang zaman sekarang ini gadgetnya. Karena di dalam satu gadget itu bertumpuk segala macam. Harta kita di situ. Jadi saudara,
ada hal-hal yang kita anggap berharga. Dan saya yakin bahwa untuk sesuatu yang kita anggap berharga itu, kita rela membayar harga. Kita memberikan perhatian kita memberikan tenaga kita, bahkan kita memberikan sejumlah materi tertentu untuk menjaga apa yang kita anggap berharga itu. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, inilah yang dilakukan oleh Yesus bagi Tuhan, bahwa setiap jiwa berharga di matanya. Dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca atau perhatikan, jelas memperlihatkan kepada kita bahwa setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Khususnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara, peristiwa ini bermula dari pasal yang keempat ayat yang ke-35, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Dan lalu mereka tiba di daerah Gerasa. Kota Gerasa terletak di sebelah tenggara Danau Galilea, di mana Yesus mengajar sebelumnya. Namun kalau kita membaca Alkitab, saudara, bahwa terkadang namanya disebutkan juga Gadara. Matius 8, 28 sampai 34. Saudara, kota Gerasa atau Gadara bukanlah tempat tinggal orang Yahudi, bukan. Karena orang-orang di sini adalah orang-orang non-Yahudi. Dan daerah ini dalam tanda kutip bagi orang Yahudi adalah daerah yang najis. Orang-orang di sini, orang-orang yang memelihara babi. Haram. Buat mereka, buat saya harum. Ya, harum, saudara. Tetapi justru disinilah kita menemukan bagaimana bahwa setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Kedatangan Yesus ke daerah Gerasa bukan sebuah kebetulan. Juga bukan tanpa perencanaan. Dari pasal 4 ayat yang ke-35 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Ada sebuah niat, ada sebuah tujuan yang hendak dikerjakan atau dicapai oleh Yesus. Dengan bertolak ke seberang, yaitu ke daerah Gerasa itu. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada satu pribadi yang di mata manusia tidak berharga, tetapi berharga di mata Tuhan. Saudara, bagi orang-orang Yahudi, orang non-Yahudi disebut kafir. Ternyata sebutan-sebutan itu bukan hanya belakangan ini saja. Sebutan kafir bukan hanya di Indonesia terjadi. Tetapi ternyata sudah dari tempo doeloe. Tempo dulu sudah ada, saudara. Ya. Jadi bagi orang Yahudi, orang non-Yahudi adalah orang kafir. Dan cocoknya dijadikan bahan bakar api neraka. Enggak perlu dikasihani. Enggak perlu dijangkau, enggak perlu diinjili. Saudara, ketika saya masih mahasiswa di STT Iman semester 2, lalu diutus pelayanan ke daerah Jambi, saudara. Maka saya masuk ke daerah pedalaman, ke suku Anak Dalam. Yang waktu Presiden Jokowi mau mencalonkan diri, itu ketemu dengan suku Anak Dalam di daerah sana ya, daerah Sarolangun. Saudara, ketika saya bersama dengan tim masuk ke dalam hutan, di pinggiran hutan itu ada perkampungan, orang-orang di kampung itu bertanya, mau kemana? Kami bilang mau ke dalam. Ngapain? Mau mengunjungi saudara-saudara di sana. Mereka berkata, ngapain? Binatang kok dikunjungi? Wow, sadis loh, saudara. Bagi mereka, orang-orang yang sedang di dalam itu tidak berharga. Lalu kami mencoba mendekati mereka, selama beberapa waktu tinggal di antara mereka, mencoba mengajari mereka bertani, dengan tujuan supaya mereka menetap. Kalau mereka menetap, lebih mudah menjangkaunya. Kalau enggak menetap, mereka akan keliling terus berpindah-pindah, susah dicari. Itulah yang seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini, dia datang ke daerah Gerasa untuk mencari satu jiwa.
bukan ribuan jiwa. Hanya satu jiwa yang sedang dirasuk oleh setan. Hal menarik lain saudaraku bahwa orang ini dikatakan tinggal di pekuburan. Saudara, konteks waktu itu pekuburan bukan seperti pekuburan kita yang di Jakarta, sempit kecil. Ya, kalau pekuburan konteks waktu itu adalah pekuburan dalam liang-liang tanah yang lebar. Orang bisa masuk ke dalamnya. Mungkin kalau kita bandingkan dengan pekuburan Chinese yang tempo dulu, yang ada gundukan tinggi. Saudara, kalau dulu di kampung kami ada pekuburan seperti itu, maka setiap kali menjelang cengbeng, biasanya keluarga dari yang meninggal itu datang, bawa sajen. Sudah. Begitu ditinggal, saya sama teman-teman langsung ambil makanannya. Maka saya bisa sehat sampai sekarang. Nah, orang ini tinggal di pekuburan. Dan bagi orang Yahudi kembali bahwa orang ini adalah najis, sudah. Pertama tadi tinggal di daerah Dekapolis yang mayoritas pemelihara babi. Hal yang kedua yang membuat orang ini tidak layak karena dia tinggal di pekuburan, maka dia najis. Orang Yahudi kena kepada pekuburan, dia najis. Dan orang yang najis tidak boleh bersentuhan dengan orang yang dalam kondisi, dalam tanda kutip, kudus. Maka seyogianya Yesus tidak boleh menghampiri orang ini. Tetapi Yesus peduli dengan orang ini. Saudara, orang ini memiliki berbagai hal yang menyebabkan dia sebenarnya tidak layak. Tetapi Yesus peduli. Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Maka mereka datang hanya untuk mencari satu jiwa. Satu jiwa yang sudah dikuasai oleh iblis. Yang dirasuk oleh setan. Jelas kebenaran ini memperlihatkan kepada kita tujuan Allah dan tujuan setan berbeda bagi manusia. Kalau setan ingin merusak dan menghancurkan, membinasakan kehidupan manusia. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan dan memulihkan serta memberikan kehidupan. Saudara, inilah yang hendak diperlihatkan oleh Yesus kepada kita hari ini. Dan karena itulah di hadapan kita atau di tengah-tengah kita ada 3 jiwa hari ini. Bukan hanya 1, tapi 3. Kita sudah mengalahkan rekor yang dicatat dalam Markus 5. Kalau di sini dicatat cuma 1, tetapi saudara sudah mencatat 3. Berarti saudara layak jadi pemenang. 3 jiwa ini berharga. Yang untuk mereka juga Yesus telah mati. Yang untuk mereka Yesus juga bangkit. Dan yang untuk mereka Yesus sudah menyediakan tempat. Jikalau saudara berkarya membawa mereka datang ke gereja dan mengenalkan Tuhan, bersyukurlah. Karena saudara sudah dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Tetapi jikalau Tuhan yang menghantarkan mereka ke tempat ini dengan caranya sendiri, bersyukurlah karena gereja saudara dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu saudaraku, keberhargaan 3 jiwa ini, mari kita rawat. Kita bergandengan tangan untuk membimbing mereka. Renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi ketiga saudara dan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa lewat kebenaran yang singkat, kebenaran firman Tuhan yang singkat kami renungkan. Bahwa setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Demikian juga ketiga saudara kami yang sebentar akan dibaptis. Tuhan kira menuntun langkah mereka, memegang tangan mereka, untuk selalu berjalan di dalam koridor kebenaran firman. Hidup mereka berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati sakramen baptisan sebentar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, kita akan melaksanakan sakramen baptisan. Cek, oke. Mudah-mudahan nggak ketarik ya. Terlalu dalam kantongnya, maaf. Saya coba atur ulang. Baik. Oke, gak apa-apa dah. Saudara, kita bersyukur bahwa di GKR khususnya, secara keseluruhan GKR, menyelenggarakan baptisan itu 2 kali dalam setahun, yaitu per setengah tahun. Dan hari ini kita bersyukur di GKR Teluk Gong akan menyelenggarakan sakramen baptisan kepada 3 orang saudara-saudara kita yang sebentar akan saya panggil namanya. Saudara, baptisan ini dilaksanakan secara percik. Walaupun gereja GKR menyelenggarakan baptisan itu secara selam, namun oleh karena situasi COVID 2 tahun terakhir ini, maka penyelenggaraan baptisan itu diselenggarakan dengan percik. Dan hari ini pun masih berlangsung demikian sampai kita menunggu kebijakan dari BPP selanjutnya atau situasi akan semakin kondusif. Karena itu saudaraku, mari kita akan melaksanakan baptisan. Kepada calon baptisan akan saya panggilkan namanya satu persatu, dan sesudah itu saudara maju ke depan dan berdiri di depan sini. Lalu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Setelah saudara jawab iya, saya bersedia, atau iya, saya percaya sesuai pertanyaannya, maka saya setelah itu akan membaptiskan saudara. Bisa? Baik. Saya akan memanggil Bapak, yang pertama tadi ada namanya? Buntoro. Oh, sorry. Bapak Buntoro Liau. Oke. Ada di sana ya. Mari Pak, silahkan di depan. Ini airnya. Oke. Oke, baik. Baik. Pak Buntoro Liau. Apakah Bapak menyadari bahwa dirimu adalah orang berdosa yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh? Ya. Apakah Bapak mau sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Ya. Apakah Bapak mau berkomitmen setia, bertumbuh menjadi murid Kristus, Pasti. beribadah dan melayani melalui gerejanya di tempat ini, Gereja Kehidupan Rohani Teluk Gong? Siap. Ya. Baik, maka berdasarkan pengakuan percaya Bapak, saya sebagai hamba Tuhan akan membaptis Bapak Buntoro Liau. Ya. Boleh berlutut. Oke. Bapak Buntoro Liau, berdasarkan pengakuan imanmu dan komitmenmu, maka saya sebagai hamba Tuhan membaptis engkau di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah anakmu, Pak Buntoro Liau, yang mengikrarkan imannya hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya. Biarlah Tuhan yang menolong dia, menuntun dia, memegang tangannya, untuk selalu bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Berkati kesehatannya, pakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi keluarganya,
dan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Mari Pak. Silakan. Kalau ada handuk kecilnya boleh dilap. Mari Pak. Kemudian ada Ibu Lilis. Ibu Lilis. Ibu Lilis, apakah Ibu menyadari bahwa dirimu adalah orang berdosa dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh? Iya. Baik. Apakah Ibu Lilis mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Iya. Baik. Apakah Ibu mau setia berkomitmen untuk bertumbuh menjadi murid Kristus? Iya, saya berjanji. Mau setia beribadah dan melayani melalui gerejanya GKR Telugong? Iya. Baik. Berdasarkan pengakuan Ibu, saya sebagai hamba Tuhan akan membaptis Ibu. Ibu Lilis, berdasarkan pengakuanmu dan komitmen imanmu, maka saya sebagai hamba Tuhan akan membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena hari ini Ibu Lilis mengikrarkan iman percaya kepadamu dan komitmen setianya untuk mengiring kau bertumbuh melalui gereja tempat ini. Tuhan menolong dia, memegang tangannya, menuntun langkah-langkah hidupnya untuk boleh berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi keluarganya, bagi gerejamu dan bagi orang-orang di sekitarnya. Berkati dan berikan masa depan yang baik baginya. Tuhan menopang dia dalam segala pergumulan hidupnya. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian Ibu Tiah. Ibu Tiah, apakah Ibu sungguh menyadari bahwa dirimu adalah orang berdosa dan mau bertobat sungguh-sungguh? Baik. Apakah Ibu sungguh-sungguh mau percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu secara pribadi? Baik. Apakah Ibu mau berkomitmen untuk setia bertumbuh menjadi murid Kristus? Mau setia beribadah dan melayani melalui gerejanya di tempat ini? Baik. Mari, berdasarkan pengakuan Ibu, saya sebagai hamba Tuhan akan membaptismu. Ibu Tiah, berdasarkan pengakuan imanmu dan komitmen setiamu, maka saya sebagai hamba Tuhan membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, inilah Ibu Tiah yang hari ini di dalam pertolongan Tuhan mengikrarkan imannya. Tuhan, Engkau menuntun dia, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau menopang dia dalam setiap langkah dan perjalanan hidupnya. Sungguh berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Engkau. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Melalui hidupnya ada banyak orang lain mengalami kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bu, mari. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan. Bisa? Sudah? Oke. Pelan-pelan aja Bu ya. Kalau ada handuk kecilnya boleh dilapkan ya. Oke. Ya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama bersyukur untuk proses baptisan hari ini dan firman Tuhan yang juga sudah diberitakan kepada setiap kita. Saya memimpin kita untuk menaikkan doa syukur kita. Mari kita bersehati, kita berdoa kepada Tuhan. Allah yang bertata di kerajaan sorga, kami sungguh mensyukuri anugerah penyertaan-Mu
sehingga hari ini bisa diselenggarakan baptisan kepada ketiga orang tua kami yang hari ini mendeklarasikan imannya di hadapan-Mu dan di hadapan umat-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh sadar bahwa ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Engkau memakai keluarga mereka sendiri, Engkau memakai pasangan, Engkau memakai anak, Engkau memakai komunitas ini untuk membawa mereka mengenal Kristus. Dan hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau ketiga orang tua kami ini dalam perjalanan pergumulan beriman mereka setelah bertahun-tahun mengenal Yesus, dan hari ini sungguh kami bersyukur mereka mau berkomitmen menjadi satu di dalam karya kematian dan kebangkitan Kristus itu. Dan hanya karena kuasa Roh Kudus, Engkau yang terus memampukan menyertai ketiga orang tua kami ini di dalam perjalanan beriman mereka nantinya. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah diberitakan melalui hamba-Mu Pendeta Midian. Kiranya menjadi kekuatan, menjadi pengingat buat kami bahwa hati Kristus itu begitu sayangnya kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dan biar hati yang sama juga ada di dalam diri kami ya Tuhan. Inilah doa syukur kami, biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Amin. Puji syukur untuk acara baptisan yang sudah boleh terlaksanakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel melalui Musa untuk memberikan persembahan sulung, yaitu hasil pertama dalam bentuk ucapan syukur. Saat ini buat 3 orang saudara-saudari kita yang telah menerima baptisan kudus, yang juga sudah memasuki jenjang baru di dalam kehidupan, biarlah pada saat ini mereka boleh menandai kehadiran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka dengan memberikan persembahan sulung mereka juga kepada Tuhan. Dan buat kita semua jemaat yang hadir, kita boleh sama-sama memakai momen ini sebagai satu momen di mana kita juga mengucap syukur, dan kita juga bisa memberikan persembahan kita juga, dan kita juga bisa bukan hanya dalam bentuk uang kita berikan persembahan, tetapi seluruh hidup kita mau persembahkan untuk Tuhan. Kita mau katakan, ini aku, semua milikmu. Banyak
seluruh hidup kami sebagai persembahan buat kemuliaan nama-Mu. Engkau melihat akan hati kami. Engkau melihat akan kerinduan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memuliakan nama-Mu dan menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada hari ini. Terimalah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saudara, kita akan menyambut 3 orang saudara kita yang barusan dibaptis menjadi anggota komunitas di gereja ini, menjadi anggota tubuh Kristus. Karena itu kami memanggil Bapak Buntoro Liau. Bapak Buntoro Liau maju, boleh di depan Pak. Di trap yang pertama boleh Bapak berdiri. Oke, langsung menghadap ke jemaat saja Pak. Ya. Lalu kemudian Ibu Lilis. Bapak Buntoro bisa geser ke kanan. Oke, Ibu Lilis. Lalu kemudian Ibu Tiah. Oke. Nah, ada pertanyaan kepada saudara sebagai jemaat. Saya mengundang saudara semua untuk boleh bersama-sama berdiri ya. Jemaat Tuhan di GKR Telugong khususnya, apakah saudara-saudari, Bapak Ibu mau berjanji untuk menerima dan membangun anggota tubuh Kristus yang baru saja dibaptiskan ini? Baik, oke. Jemaat Tuhan, inilah Bapak Buntoro Liau, Ibu Lilis, dan juga Ibu Tiah. Atas kekuatan dan kasih karunia Allah bagi kita, terimalah mereka dalam anggota keluarga di dalam Kristus. Dukung mereka di dalam doa, dampingi mereka dalam perjalanan iman mereka untuk kita semua boleh bertumbuh bersama-sama. Saya serahkan kepada Ketua BPJ untuk memberikan piagam. Baik, silakan duduk kembali. Alkitabnya jangan disimpan dan jangan dipajang ya Bapak Ibu ya. Jangan karena sayang Alkitabnya lalu nggak dibaca. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tapi sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Saudara-saudara, mari kita bersama menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ketiga saudara kita yang hari ini dibaptis. Tentu di dalam perjalanan beriman mereka ada banyak tantangan yang dihadapi. Tentu tidak mudah, ada kalanya jatuh, ada kalanya mungkin letih, lelah di dalam mengikut Tuhan, tetapi mari kita sama-sama sebagai saudara seiman, mari kita mendukung mereka di dalam doa kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan ketiga saudara kita, orang tua kita sebut nama mereka. Mari kita doakan perjalanan beriman mereka di dalam mengikut Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu.
Kami bersyukur kalau hari ini orang tua kami, Bapak Buntoro, Ibu Tia, Ibu Lilis bisa dibaptis. Tapi kami menyadari bahwa di dalam perjalanan beriman mereka ada banyak rintangan, ada banyak masalah yang akan mungkin dihadapi. Ya Tuhan, teguhkan, kuatkan iman mereka. Beri kepada mereka hati yang terus mau taat, belajar firman-Mu, terus bertumbuh di dalam komunitas keluarga rohani yang ada di gereja ini. Mereka bertumbuh dan terus setia di dalam beribadah. Dan kami juga semua sebagai saudara seiman terus mendukung di dalam proses perjalanan kehidupan rohani mereka. Supaya ketiga orang tua kami ini sungguh-sungguh menjadi teladan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk ketiga orang tua kami, Bapak Buntoro, Ibu Tia, Ibu Lilis ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini mari kita juga bersama berdoa, saudara. Mungkin di antara kita atau di antara jemaat ada banyak yang mungkin masih ragu dan bertanya banyak tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus. Mari kita doakan mereka. Kalau ada orang-orang kita kenal, mari kita bersama menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Roh Kudus sendiri yang menguatkan, meneguhkan iman mereka untuk percaya kepada Kristus. Mari kita bersama menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami juga menyadari ya Tuhan bahwa mungkin ada banyak di antara kami yang mungkin ragu-ragu di dalam mengikut Engkau, memutuskan untuk berkomitmen menjadi pengikut-Mu. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang menguatkan, meneguhkan, meyakinkan bahwa sungguh ada Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkau sendiri yang berbicara kepada hati setiap anak-anak-Mu. Sampai pada hari hanya nanti Tuhan, Engkau meneguhkan iman mereka. Pakai setiap keluarga, komunitas ini, gereja ini menjadi penolong yang menguatkan, membawa orang semakin mengenal Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya saudara, mari kita juga bersama berdoa menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa untuk setiap anggota keluarga jemaat, anggota keluarga kita yang mungkin sampai saat ini belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Mari kita doakan, kita bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita tahu namanya, mari kita sebutkan nama mereka. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah setiap kita yang hadir di dalam keluarga sungguh-sungguh menjadi berkat, membawa kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami juga datang membawa untuk setiap anggota keluarga kami Jemaat GKR yang mungkin sampai saat ini ya Tuhan belum mengenal Tuhan. Orang-orang tua kami, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehadiran kami sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai saudara, sungguh-sungguh membawa keluarga kami mengenal Tuhan. Dan satu persatu Tuhan sendiri yang mengubahkan, membawa mereka kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat GKR Telugong. Kiranya Engkau terus pakai untuk menjadi saksi dan berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami. Mari kita menaikkan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni
Selamatkan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan seluruh umat Tuhan, dengan seluruh gereja di segala abad dan zaman. Mari kita mengakui iman percaya kita kepada Allah Tritunggal. Kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal. Kita naikkan pujian doksologi dan nanti berkat disampaikan oleh Musa Media. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, marilah kita pergi ke dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan firman Tuhan dan bertumbuhlah menjadi murid Kristus. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan pimpinan kekuatan serta pertolongan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian dari siang hari ini lagi, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, silahkan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Foto-foto bersama keluarga nanti bisa diatur ya.